ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahu ayyuhum ahsanu amala. Al-Kahfi al-Ayat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Hari ini umat Islam di seluruh dunia sedang tengah mengadakan perayaan salah satu hari besar dalam Islam yang disebut Idul Fitri dengan melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Dari fenomena ini kita harus dan mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena di tempat lain Masya Allah untuk merayakan ini butuh perjuangan ya. Saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza Palestina ketika sholat ini mungkin hatinya berdebar-debar karena ada selingan suara roket ya. Dan kemudian nyawa melayang. Ya Allah, subhanallah. Di tempat yang lain, di Semarang ada banjir, di Sulawesi kemarin ada gempa 6,5 skala Richter, di Kudus, lalu di atasnya Pulau Jawa juga ada gempa sampai getarannya, di Surabaya juga. Itu semua ujian dari Allah, dan alhamdulillah kita yang berkumpul di masjid ini nyaris tidak ada ujiannya cuma genangan air. Dan itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Barangkali itu merupakan tanda-tanda bahwa kita merupakan orang yang sudah lulus seleksi ya. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan kemarin Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita karena amal yang kita lakukan itu ikhlas, serius, dan semata-mata karena mencari ridho Allah Ta'ala. Kemudian tema khutbah hari ini yang seolah-olah saya bacakan ini adalah tentang semiotika Al-Quran. Cuma ini tema yang sangat besar, jadi tidak mungkin disampaikan dalam satu perjumpaan. Saya akan ambilkan sedikit subtema saja, yaitu semiotika Idul Fitri. Nanti mungkin di pertemuan yang lain sudah ada naskahnya, karena sekarang ini saya menyusun itu kekurangan referensi, mohon maaf. Jadi itu untuk formalitas khutbah sholat ini saya sampaikan judulnya semiotika Idul Fitri. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah paham ya, karena banyak sekali ini narasi reproduksi soal Idul Fitri yang artinya kurang lebih hari kemenangan. Di sisi yang lain juga ada yang menafsiri secara semiotik, itu namanya fitrah ya, dari kata fitri. Fitrah itu suci, mungkin maksudnya suci kembali setelah dosa-dosa kita dibakar selama bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri artinya kan pembakaran. Jadi sudah dibakar sehingga sudah menjadi putih kembali seperti kain yang tidak berwarna gitu kira-kira. Nah itu jadi poin saya yang pertama, sebelum tokoh-tokoh seperti Ferdinand de Saussure, Levi Strauss ya, Roland Barthes itu menyampaikan ilmu bahasa tentang pengkodean makna. Jadi isi pesan itu bisa dimaknai secara berbeda ketika menggunakan pola-pola yang diproposisikan dan diberikan oleh ahli bahasa ini. Nah, Al-Quran
abad yang lampau lebih ya, itu justru sudah menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada umat Islam melalui The Messenger. Tadi malam diputar filmnya ya di Trans TV, judulnya Messenger. Jadi kan di luar negeri Rasul atau Nabi itu utusan, penyampai pesan, kan disebut Messenger gitu ya. Kalau kita ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah disampaikan tanda-tanda itu. Jadi sebelum Sanders Peirce mengungkapkan ada 3 level dalam semiotika, yaitu realitas, level representasi, dan ideologi di Al-Quran itu sudah berserakan gitu ya. Cuma karena intelektual tidak banyak yang peduli, akhirnya tidak jadi bahasa. Padahal itu luar biasa, lebih dulu 14 abad sebelumnya. Tapi yang lebih terkenal mereka gitu, karena dia mengkaji gitu ya, menuliskan hasil kajiannya. Jadi konsep realitas dalam Al-Quran secara semiotik itu misalnya ya diinformasikan oleh Allah tentang kehidupan sebelum manusia diturunkan ke bumi, ya kan? Jadi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa itulah ceritanya panjang kan, itu ada godaan syaitan yang terkutuk lalu diusir dari surga lalu diturunkan ke bumi. Lalu inilah kemudian jadi model ya kehidupan kita yang di bumi ini, dan itu tidak lama. Ya mungkin orang-orang yang lama itu sudah 1000 tahun, kemudian seperti Nabi Nuh misalnya itu 1000 tahun kurang 90 tahun misalnya itu ya. Tapi lama-lama itu makin konkret sampai umatnya Rasulullah SAW itu paling banyak ya 80 ya, sekitar 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau lebih berarti bonus gitu kan. Nah itu kehidupan yang sementara itu yang sangat terbatas itu kemudian juga disemiotikan oleh Allah, itu hanya bagian dari ujian manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu diciptakan tidak ada lain, just only hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Dan sebenarnya singkat banget ya, karena kewajiban kita itu setelah balik untuk sekitar 13-14 tahun sampai meninggal untuk 70 tahun ya. Kalau insya Allah ada tambahan sedikit-sedikit aja, mungkin ada 150 tahun, sudah jarang ada orang apalagi muslim yang 150 tahun ya. Pasti itu akan jadi viral ya. Dan yang sedikit itu kemudian akan digantikan oleh Allah rewardnya itu dalam kehidupan akhirat yang abadi ya. Kira-kira konsep realitas semiotika dalam Al-Quran. Dalam konsep representasi misalnya dari Peirce di Al-Quran juga berserakan, yang mulai dari Nabi Yusuf yang merepresentasikan anak muda yang sangat kuat imannya sehingga tidak tergoda oleh rayuan gombal dari istri Abdul Aziz ya, Zulaikha. Sehingga karena itu kemudian dijamin masuk surga. Ada lagi misalnya siapa lagi, Nabi Musa misalnya, yang harus sabar sekali menghadapi kaumnya yang ngeyelan gitu misalnya ya. Itu ada semua representasinya. Saya tidak ada mau ilmunya itu karena sekali lagi tidak akan ada waktunya. Nah yang terpenting itu kembali ke Idul Fitri. Kita tahu ini tadi Pak Nuril Buddha ya, Nurul Buddha menyatakan bahwa ini bagian dari kesempurnaan dari prosesi ibadah di bulan Ramadan, diakhiri dengan membayar zakat fitrah dan kemudian sholat Id ya. Nah itu apa sih isinya sebenarnya? Ya kita semua sudah tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada teman saya yang non-muslim, hanya melihat terjemahannya itu mengatakan, Pak Ustaz, kenapa itu ayat kan Allah berdoa untuk umatnya, lalu berdoa kepada siapa? Kita belum bisa banget ya. Bisa dipahami ya. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa.
Saya bilang itu terjemahannya bukan semoga Cak, gitu ya. Itu bukan doa, tapi itu harapan. Dalam ilmu bahasa Arab itu yang disebut balaghah itu, la'alakum itu artinya harapan, tapi sudah pasti. Jadi kalau diikuti ibadah puasa itu secara benar, maka akan jadi mutakin, itu sudah pasti. La'alakum tattaqun. Pertanyaan semiotikanya adalah kenapa Allah menyuruh umat Islam bertakwa? Oke, saya ulangi ya. Kenapa Allah mengharap umat Islam menjadi bertakwa? Padahal dengan beriman saja, kemudian berbuat kebajikan sedikit saja, itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu ada di surat Al-Baqarah 125 ya. Jadi kalau ada teman kita di YouTube, saya lihat videonya, orang yang masuk Banser Ansor itu dijamin masuk surga. Saya bilang itu tidak salah, tapi tidak benar semuanya gitu ya. Karena yang menyebabkan umat Islam itu masuk surga bukan Bansernya ya, bukan itu organisasi sosial sama dengan pemuda Muhammadiyah, pemuda Demokrat, pemuda Ka'bah ya. Yang menyebabkan dia dijamin masuk surga karena imannya gitu ya. Imannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi dan kitab-kitabnya, kepada hari akhir dan kepada takdir. Lalu dia punya kebajikan, berbuat baik, maka dijaminlah itu masuk surga. Wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Pertanyaannya kembali, kenapa harus bertakwa? Kan sudah cukup dengan beriman lalu berbuat baik. Jadi ayat ini yang sering dipakai oleh sebagian ulama untuk mengargumentasikan bahwa semua orang Islam itu pokoknya dia bersahadat dan beriman itu akan masuk surga. Tentu karena dia banyak dosanya ya harus ini dulu ya, di neraka, dibersihkan dulu di neraka sampai dosanya habis, baru tinggal kebajikannya. Nah itu loh tafsirnya seperti itu. Nah, kenapa harus bertakwa? Ya karena Allah itu semiotikanya ya itu maha pemurah. Allah sangat sayang pada umat Islam. Supaya apa? Supaya tidak masuk surga yang biasa-biasa saja. Jadi yang dimaksud ulaika ashabul jannah dalam surat itu surga umumnya, nggak ada keterangan yang lain-lain ya, nggak ada stimulus yang lain. Coba bandingkan dengan kul amun nabiyukum bi khairin min dalikum juga. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Nah ini yang penting, wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi ada motivasi dengan takwa itu. Kalau iman itu hanya ya mungkin kalau di perumahan ya generik ya, nggak peduli tipe 21, 36, 45. Tapi dengan takwa itu jannahnya beda, ya jannahnya beda. Itu kalau perumahan ya mungkin ada klaster-klasternya, ada dan itu ada klaster aroyan misalnya, dikhususkan bagi orang yang banyak berpuasa. Surga Firdaus wah dengan tek kelebihannya, termasuk kita bila takawin terlebih tadi itu jannah diakhiri dengan wa azwajum mutahharatun, akan diberi apa bidadari ya yang selalu dijamin virginitasnya. Untuk haram itu menurut beberapa tafsir, Ibnu Katsir saya bidadari itu tidak pernah menstruasi, jadi perawan terus. Jadi dengan mungkin yang selama ini menikah dengan janda terus, nggak usah khawatir, nanti di akhirat akan diberi bidadari yang selalu perawan, insya Allah ya. Nah, ini ibu-ibu biasanya agak senang dengan surat ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah itulah kira-kira kenapa harus bertakwa ya ini lagi. Bila tidak tahu, tidak ada balasan lain dari orang yang bertakwa kecuali surga yang di dalamnya ada air mengalir dan sebagainya. Jadi jangan dibayangkan juga ada air mengalir di bawah
bawahnya seperti di tetes misalnya gitu ya, di kakek bondo itu ada dari hotel dan dilihat ada air yang air terjun mengalir ya, seperti mulai gambaran waktu itu orang Arab itu kekurangan air, sehingga kalau ada kata-kata air itu menyejukkan. Nah, sehingga itulah dijadikan metafora oleh Allah begitu tingginya reward yang diberikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, semiotikanya mohon agak sedikit ya, karena pertemuan kita agak lama ini. Yang ketiga itu semiotika bahwa proposisi mayornya ini Allah sampaikan melalui hadis kudusinya bahwa umat Islam manusia itu tangelamun itu apa? Mustahil ya, masuk surga hanya mengandalkan atau karena mengandalkan amalnya gitu ya, atau pahalanya. Dan terus apa ya Rasulullah tanya sahabat? Itu semata-mata karena rahmatnya Allah terhadap umat Islam. Kenapa begitu ya kira-kira? Ya mungkin karena selama itu dibanding pahalanya manusia umat Islam itu cenderung banyak dosanya, mulai gibah di medsos ya, misalnya gitu ya. Dan sebagainya lebih banyak dosanya daripada berpahalanya, karena itu mustahil orang itu masuk surga dengan mengandalkan pahalanya. Karena itu Rasulullah menyatakan termasuk aku juga begitu, aku masuk surga bukan karena pahalaku, tapi karena semata-mata rahmatnya Allah. Ya Allah, itu coba bayangkan Rasulullah yang dijamin maksum tak punya dosa, itu masuk surganya bukan karena pahalanya, tapi karena semata-mata rahmatnya Allah. Dan Allah itu sudah menunjukkan rahmatnya itu di bulan Ramadan itu. Coba mungkin kita jarang merenungkan ya. Di bulan Ramadan itu Allah masih bonus banyak sekali, unlimited bonusnya. Bayangkan Allah menyatakan bahwa masalah ganjaran orang berpuasa itu urusanku dengan umatku. Aku sendiri yang akan memberikan ya, pahalanya. Bayangkan. Nah, kalau Allah itu sudah konslet listriknya, gitu kan, sudah ridho, pahalanya unlimited kan bisa melebihi yang disebut di dalam surat apa itu Ali Imran ya, yang wasyariku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Seluas langit dan bumi. Nah, kalau Allah itu unlimited bukan hanya seluas langit dan bumi, tapi mungkin seluas tata surya, Bima Sakti dan tata surya yang lain. Misalnya begitu. Itu rahmatnya Allah, bahwa Allah sendiri yang memberikan pahala. Nah, untuk pahala ini satu lagi semiotikanya, tidak harus yang besar-besar atau yang heboh-heboh, yang butuh biaya besar, yang lama waktunya tidak. Cuma tadi yang saya baca itu inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan di surat Al-Kahfi, bahwa Allah itu menciptakan dunia ini seperti perhiasan. Untuk apa? Gemerlapkan dalika mata'ul hayatan dunia tadi disingkir ya, dibacakan oleh Imam, bahwa dunia itu gemerlap untuk apa? Untuk supaya ketahuan orang yang paling baik amalnya. Jadi kata-kata apa tadi itu, yang baik amalnya bukan banyaknya amalnya. Jadi yang penting di situ amal itu kolektif dengan ridhonya Allah ya. Ada pernah dibimbang ini di Budianto itu menceritakan soal riwayat bagaimana Imam Ghazali yang di surga ditanya oleh muridnya, ya Syekh, apakah Syekh masuk surga itu karena kitab-kitab yang Syekh tulis? Imam Ghazali bilang di dalam mimpinya itu muridnya, tidak, bukan karena tulisan-tulisanku, karena tulisan itu mungkin banyak membuat aku jadi uzub, jadi riya dan sebagainya. Juga dikejar terus, apakah karena amal-amal sedekahnya? Bukan. Karena apa? Karena aku masuk surga itu ketika aku sudah menulis, ada lalat yang hingga tintanya, dan oleh Imam Ghazali nggak diapa-apakan
lalat itu karena dia kehausan lalu dia minum cat air itu. Tidak diceplok itu sampai mati, enggak, dibiarkan dengan niatan supaya dia tetap hidup. Nah, itu kan hal yang remeh gitu ya. Sama juga ada riwayat, meskipun ada banyak yang mengatakan hadisnya itu tidak kurang sahih, tapi banyak riwayat itu ada seorang wanita tunasusila yang memberi air minum pada seekor anjing. Pernah dengar ya pasti ya. Tapi ada riwayat yang lain itu bukan PSK, tapi laki-laki biasa. Lalu itu dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyatakan orang itu dimasukkan ke dalam surga. Coba bayangkan hanya karena air minum. Nah, itu. Jadi tidak harus yang besar-besar gitu ya, yang lama-lama, yang apa tadi itu ya seperti itu ya. Ternyata maksudnya semiotika ini adalah jangan remehkan amal-amal yang kelihatannya kecil ya, kelihatannya remeh gitu. Itu kalau connecting dengan apa yang dikehendaki Allah, maka akan menjadi sebab orang itu masuk surga meskipun itu remeh dan kecil gitu ya. Ada teman-teman di Tomo yang mengusahakan beras 5 kg setiap pegawainya. Ya Allah, luar biasa. Kalau niatnya betul-betul karena lillahi ta'ala dan membantu para karyawan yang kesulitan untuk berbuka puasa karena punya beras, itu tidaklah connecting ya. Seperti tadi ada anjing diberi air yang sekarang itu, atau lalat yang butuh air minum dan cat ya. Connecting gitu. Maka itu bisa menyebab teman-teman operasi itu akan masuk surga. Hanya gara-gara itu bukan amal-amal yang lain, dia ngajar ratusan SKS seperti bukan gitu ya. Karena itu jangan dengarkan amal-amal yang kecil. Termasuk juga bahwa pimpinan di Unitomo ini coba usahakan setiap bulan gaji pegawai, karyawan dan dosen naik 100.000 misalnya. Dengan hujan itu ya nanti ya. Waduh, gak mungkin Pak, keuangannya memang justru itu. Karena di surat Al-Imran ayat 134 kan disebutkan itu alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah yang menginfakkan rezekinya dalam di keadaan lapang maupun sempit. Kalau yang lapang itu pasti gampang, mudah ya, kayak hitungan. Tapi yang sempit ini loh, ya yang sempit ini perlu dicoba lah ya. Coba dinaikkan 100.000 per bulan selama mungkin 5 bulan. Nanti kalau connecting, Allah itu akan memberi jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ada investor datang di sini tanpa ada syarat apapun, ini kita kasih 100 miliar untuk bangun masjid misalnya. Misal, atau ini tak kasih 20 miliar untuk bangun gedung lantai 15. Jadi coba dulu lah ya, ini bukan provokasi ya, tapi ada dalilnya itu tadi. Dan begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang sudah saya sampaikan, ketika awal merupakan rintisan ya, nanti banyak tema-tema yang lain. Dan insya Allah nanti mungkin 5 tahun berikutnya ada buku khusus tentang semiotika Al-Quran. Semoga yang menjadi bahan renungan ini diterima oleh Allah dan menjadikan Bapak Ibu sekalian juga dirahmati, sehingga hidup di dunia ini menjadi bahagia, di akhirat juga menjadi senang. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon keridhaannya bahwa amal-amal kita yang kecil pun itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bir wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amana waghfir lana dzunubana
innaka antal wahhab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan wa khairan thayyiban. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.